Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti zebra karena bentuknya seperti zebra ya, toppingnya itu. Nah, kita akan buat toppingnya juga dengan cara yang mudah dan sangat sederhana. Topping coklatnya. Ini rotinya lembut, empuk, enak banget. Kita akan olah roti ini masih dengan tanpa ulen, tapi juga kalian boleh menggunakan mixer ya. Ikuti aja tutorialnya sampai selesai, tidak hanya melihat deskripsi. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama kita siapkan bahan rotinya dulu. 400 gram tepung terigu protein tinggi, 225 ml air susu yang hangat-hangat ya. Kemudian 6 sendok makan gula pasir, 2 kuning telur, 50 gram margarin, 10 gram ragi instan, 1 saset tuh masih bersisa sedikit, kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh bread improver. Di sini Momeji menggunakan Bakerin Plus, kalian boleh menggunakan merek apa aja. Nah, sekarang kita tuangkan dulu air susu. Air susu ini bisa menggunakan susu UHT atau 2 sendok makan susu bubuk yang kalian campur dengan air sebanyak yang tertera pada resep. Kemudian kita masukkan gula pasir dan ragi instan. Pastikan ragi yang kalian gunakan itu masih baru atau masih aktif ya. Nah, ini kita aduk dulu. Susunya itu hangat sekali, hangat-hangat kuku, jadi tidak panas agar raginya tidak mati. Nih, ini raginya udah sangat aktif karena masih baru ya. Kalian bisa lihat itu mengambang dan berbusa-busa sedikit walaupun tanpa kita diamkan. Kemudian masukkan 2 kuning telur dan ini masih kita campurkan dulu, lalu masukkan garam, kemudian aduk lagi. Setelah sekiranya tercampur, kemudian masukkan tepung terigu dan juga bread improver. Sebenarnya kalian boleh skip kalau nggak punya bread improver, kalau ada ya sebaiknya digunakan. Menggunakan bread improver itu membantu pembentukan gluten dan rotinya bisa lebih makin awet ya. Kalau untuk kelembutan tadi kita udah menggunakan kuning telur, tapi jika ditambah bread improver juga akan semakin lembut, pastinya awet tadi. Nah, ini kita aduk dulu sampai tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Oh ya, mengapa kita menggunakan air hangat di sini? Karena kita tidak menggunakan mixer ya. Jadi untuk membantu mempercepat proses pembentukan gluten saat proofing. Nah, setelah tercampur dengan baik, kita masukkan margarin. Tentunya margarin ini juga harus kita campurkan sampai tidak ada lagi warna margarin yang kuning itu yang terlihat. Pastinya harus tercampur dengan rata. Nah, ini kita aduk-aduk seperti itu aja, di folding di wadah. Nih, seperti ini ya. Konsistensi adonannya tidak terlalu keras, cukup lunak dan sedikit melekat-melekat. Nah, setelah ini akan kita proofing selama 60-90 menit sesuai suhu ruangan. Kalau 60 belum mengembang, kita bisa tambahkan sampai 90 menit. Lanjut ke bahan topping, tepung terigu, kemudian coklat bubuk, gula halus, kurang lebih 140 ml air, kemudian minyak sayur. Nah, di sini untuk tepung terigunya kalian boleh menggunakan tepung terigu protein sedang ataupun serbaguna. Kemudian gula yang halus ini kita campurkan dulu sehingga tidak ada lagi gula atau tepung yang berketul, nggak perlu disaring sih. Kemudian 2 sendok makan coklat bubuk. Kalau menggunakan sendok, boleh juga kalian tambahkan sedikit dengan setengah sendok kopi instan, mungkin akan lebih enak ya. Dan buat lubang di tengahnya kita masukkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, untuk airnya ini kita masukkan bertahap ya. Makanya tadi kurang lebih 140 ml karena saat pencampuran ini belum tentu, pasti ada kurang lebihnya yang sedikit berbeda karena kelembapan tepung atau coklat bubuknya. Nih, ini kita aduk. Kalau masih kental seperti ini masih belum ya. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit. Terus kita aduk
sampai menjadi pasta, tidak terlalu kental ataupun terlalu encer sekali. Nah, kalian bisa angkat kalau udah jatuhnya itu halus seperti ini, artinya udah cukup. Untuk air bisa kalian ganti dengan air susu juga boleh ya. Air ini untuk pasta coklat. Itu tadi masih bersisa air Mamaeji. Jadi kurang lebih 140. Dilihat aja, masukkan bertahap. Sekarang kita letakkan di dalam piping bag. Nah, ini selagi belum digunakan kita bisa simpan dulu di dalam kulkas. Ini dia hasilnya. Ini Mamaeji proofing karena udara yang cukup panas. Ini hanya 60 menit. Jadi 60-90 menit ya udah mengembang. Sebelumnya celupkan aja dulu tangan kalian ke dalam tepung terigu. Karena ini agak cukup melekat, tapi nggak usah khawatir. Taburi sedikit permukaan papan kerja dengan terigu, kemudian kita tuangkan dulu adonannya. Nih seperti ini. Caranya sangat mudah sekali, tapi hasilnya sangat luar biasa. Emang banyak ya resep dan metode roti. Sebenarnya setiap roti itu juga punya metode karena dengan bentuk dan tipenya yang berbeda-beda juga. Nah seperti ini. Gunakan scraper untuk alat bantu biar nggak melekat. Ini kita timbang dulu ya. Mamaeji ambil ukuran 50 gram. Ukurannya ini nanti hasilnya cukup besar. Sebenarnya untuk ukuran sesuai selera. Oke, udah selesai semua. Kita siapkan loyang atau wadah yang udah dilasi dengan baking paper atau baking mat agar nggak melekat. Nah sekarang setiap bagiannya kita bulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas seperti ini. Jadi semua kalian bulatkan. Jadi kalian bisa lihat konsistensinya seperti itu, tidak terlalu melekat. Jika melekat pada tangan bisa diberi sedikit tepung terigu, tapi sedikit aja ya, hanya untuk menghindarkan agar tidak melekat pada papan kerja atau tangan saat kita membulatkan. Nah ini udah selesai semua, tuh lebih satu, tempatnya nggak muat. Ini jadi berapa nih, itu kalian bisa hitung sendiri ya. Untuk ukuran 50 gram dan akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Setelah 15 menit kita ambil dari bagian yang pertama tentunya. Dan kita tumbuk-tumbuk seperti itu tuh. Taburi sedikit papan kerja dengan terigu biar nggak melekat. Nih kita pipih-pipihkan. Ini juga fungsinya untuk menghaluskan permukaan dan membuang gelembung-gelembung udara yang masih ada. Sekarang kita beri isian coklat yang udah jadi, atau kalian boleh isi dengan apa aja yang kalian suka. Bentuk seperti pastel sih ya awalnya. Jadi kalian bisa lihat aja gimana tadi caranya. Nih kita panjangkan, kemudian kita rounding. Bentuknya oval. Seperti ini. Oke. Seperti daun yang panjang. Letakkan pada loyang. Udah kita lasi dengan baking paper atau baking mat juga bisa. Ini baking papernya yang non-stick ya. Jadi Mamaeji nggak beri olesan atau taburan lagi dengan terigu. Nih, satu lagi dipipihkan, ditumbuk halus aja sih ini. Ini karena dicepetin aja ya. Perlahan. Ukurannya sesuai selera dengan ketebalan yang sedang biar nggak jebol. Kemudian jepit pertemuannya dengan rapat. Nah seperti ini, seperti daun, seperti kepompong. Kemudian kita rounding lagi. Kalian bisa lihat tuh hasilnya sangat mulus walaupun tanpa ulen, walaupun tidak terlihat window pane-nya ya. Nah sekarang sebelum di oven kita istirahatkan 45-1 jam, kembali lagi ke suhu ruangan ya. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Tapi sebelum mengembang 2 kali lipat kurang lebih sekitar 40 menit. Tuh kita dapat 3 loyang ya. Nah setelah 40 menit tentunya bagian yang pertama ini udah lebih mengembang dari bagian yang ada di loyang kedua. Ini Mamaeji olesi aja dengan susu UHT atau susu SKM yang dicampur dengan sedikit air. Jadi tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Kita oleskan perlahan agar tidak kempis ya.
Nah, untuk satu resep ini sebenarnya pengembangannya juga bertahap sesuai saat kita membentuknya kan juga bertahap ya. Jadi satu loyang ini udah siap dioles, kemudian kita ambil tadi yang disimpan di kulkas, topping coklatnya, dan kita bentuk seperti ini. Tuh, dioret-oret. Nah, jadi kalian gak usah khawatir karena memang satu resep ini dapatnya banyak. Tentunya nanti masuk ovennya, kalau untuk oven rumah tangga kan bertahap. Jadi kalian terus ikuti aja gimana tahapannya. Apabila satu loyang nanti yang terakhir itu harus menanti giliran masuk oven. Nah, ini untuk yang kedua. Ini saat ini kita udah panaskan oven ya, 170 derajat Celcius selama 15 menit sampai 20 menit. Nah, jadi sebelum roti ini mengembang maksimal udah kita olesi dengan air susu, kemudian beri topping, kemudian biarkan dia mengembang lagi sampai ovennya siap untuk digunakan. Nah, ini loyang pertama udah siap, akan kita oven selama 15 menit, kurang lebih 15 atau kalian mungkin sampai 18 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Tentunya disesuaikan kembali dengan oven kalian masing-masing ya. Yang pasti sampai matang dan jangan terlalu lama. Jadi waktunya kurang lebih 15 sampai 18 menit. Ini cepat banget matangnya. Nah, ini yang ngantri loyang terakhir udah mengembang, sementara loyang kedua kan belum masuk oven tuh, masih nunggu. Untuk yang loyang terakhir ini udah mengembang, kita masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 5 menit aja. Hanya untuk menghentikan pengembangan roti ini biar nggak overproofing ya. Nih, loyang pertama udah selesai. Langsung aja loyang yang kedua kita masukkan. Nah, saat kita masukkan loyang kedua, loyang ketiga tadi di kulkas itu udah bisa dikeluarkan dan biarkan di suhu ruang. Sekarang yang udah mateng, selagi panas, ini kita olesi permukaannya dengan margarin agar terlihat shiny, kinclong, dan makin lembut ya. Oke, ini dia hasilnya. Udah kita olesi dengan margarin, segera aja turunkan dari loyang agar nggak lembab bagian bawahnya dan tidak basah. Nah, seperti ini ya. Ini matangnya pas banget. Bagian bawahnya bisa kalian lihat kecoklatan. Saat kita belah ini lembut sekali dan terlihat filling coklatnya. Jadi untuk isian sesuai selera, boleh apa aja, sangat lembut. Nah, saat loyang kedua itu udah masuk ke oven, tadi yang di kulkas sudah bisa kita keluarkan dan biarkan dulu mengembang lagi, biarkan di suhu ruang. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat ketika dipencet itu kembali lagi. Nah, ini hasil loyang yang kedua. Oke. Caranya mudah, hasilnya sangat cantik dan rasanya juga enak. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.